Bab 29. Aku mempunyai uang, tetapi uang itu bukan untuk diberikan kepadamu. Aku tidak bermaksud apa-apa, tetapi makanan-makanan ini kalian saja yang makan. Aku dan Ted Chuan tidak begitu cocok, jadi kami akan pesan makanan kami sendiri, ujar Ted. Zaiden Zhou sambil mengulurkan tangan menahan Ted Chuan yang ingin mengatakan sesuatu. Ia tidak bermain mata, melainkan langsung melarang temannya itu dengan terus terang. Agnes dan Donna terdiam. Mereka berdua berhenti menyendok makanan. Mereka pertama terperangah menatap Zaiden Zhou, lalu terperangah menatap Ted Chuan. Bukan begitu, hanya Tuan Zaiden Zhou saja yang tidak suka kok, ujar Ted Chuan tanpa memedulikan larangan Zaiden Zhou. Hehe, Ted Chuan, tidak usah dijelaskan lagi kali. Maksudku kan sudah jelas, siapa yang pesan ya orangnya sendiri yang makan dan bayar, ujar Zaiden Zhou dingin. Zaiden Zhou bisa menebak Agnes dan Donna sama sekali tidak punya niat untuk kencan buta dengan Ted Chuan. Mereka jelas sekali hanya ingin menjebaknya. Sebagai teman baiknya, Zaiden Zhou jelas tidak boleh berpangku tangan saja. Tuan Zaiden Zhou, kamu jangan seperti ini. Aku, keluh Ted Chuan. Ted Chuan, kamu tahu harga makanan-makanan yang ia pesan ini berapa tidak? Tanya Zaiden Zhou sambil menunjuk makanan-makanan di atas meja. Tidak seberapa lah pasti. Aku sudah bawa uang. Ted Chuan juga agak panik. Ia tidak tahu situasinya bisa berkembang hingga seperti ini. Ia buru-buru mengeluarkan dompetnya, mengeluarkan uang 8 juta. Lalu menaruhnya semua di atas meja. Ted Chuan, kamu sangat baik hati padaku. Kamu selama ini membantuku mengawasi Peter Chen, jadi kali ini aku jelas tidak akan membiarkanmu ditipu orang lain. Uang 8 juta yang kamu bawa ini sama sekali tidak cukup. Makanan-makanan ini harganya setidaknya 30 juta lebih. Teguran keras Zaiden Zhou membuat Ted Chuan terperangah. Mana mungkin? Melihat Ted Chuan masih tidak percaya, Zaiden Zhou kesal. Ia langsung menyuruh pelayan mencetak bon. Kamu lihat sendiri saja ya. Pelayan datang dan menyerahkan bon pada Zaiden Zhou. Tuan, ditambah 6 minuman di awal, total tagihannya 37.600.000. Ini bonnya. Zaiden Zhou mengambil bon itu dan memberinya pada Ted Chuan. Bagaimana mungkin? Melihat angka-angka yang ada di bon, tangan Ted Chuan agak gemetar. Ini gajinya 5 bulan. Cuma sekitar 30 juta saja kok. Kalian sudah datang ke sini, jadi kalian kami anggap siap membayar dan menanggung semuanya. Tuduhan Zaiden Zhou barusan sama sekali tidak membuat Agnes gelisah. Ia sebaliknya malah melipat kedua tangannya di depan dada sembari menatap Zaiden Zhou dan Ted Chuan dingin. Uang sebenarnya kami ada, tetapi bukan untuk kalian. Kalian sendiri juga kenali dengan jelas posisi kalian. Aku dan Ted Chuan baru sekali bertemu kalian, tetapi kalian langsung mendominasi dan memesan makanan sebanyak ini. Aku curiga maksud kalian sebenarnya sama sekali bukan kencan buta, ujar Zaiden Zhou sambil menatap tajam Agnes. Tidak ada uang masih ngaku-ngaku punya uang. Sekarang pas diminta malah menolak, apa-apaan itu? Agnes kehilangan urat malunya. Tanpa peduli mereka ada di tempat umum, ia langsung memaki-maki Zaiden Zhou dan Ted Chuan. Wanita itu kemudian mengeluarkan ponselnya dan menelepon seseorang. Kalian tunggu saja kalau hari ini tidak mau bayar, jangan pikir kalian bisa keluar dari sini. Keributan di meja mereka cukup besar. Orang-orang di seluruh penjuru Imperial Hotel bahkan juga menyadari keributan ini. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, kalau ada masalah, ayo selesaikan di luar. Mohon jangan ganggu tamu-tamu lain. Pelayan restoran sangat tenang. Ia tidak langsung memanggil satpam untuk mengusir mereka semua, melainkan mengajak mereka masuk ke ruang istirahat hotel.
Tuan Zaiden Zhou, kita kurang pantas seperti ini, kamu. Ted Chuan agak tidak berdaya. Di satu sisi, ia harus menghargai sahabatnya, Zaiden Zhou. Di sisi lain, ia juga harus menghargai lawan kencan butanya hari ini. Memilih salah satunya akan tidak baik bagi pihak yang tidak ia pilih. Ted Chuan, kamu masih belum sadar juga. Mereka sama sekali tidak ada niatan untuk kencan buta. Mereka hanya ingin menjebak orang, dan kebetulan kamu menjadi target mereka kali ini, ujar Zaiden Zhou sambil memukul pelan kepala Ted Chuan. Dulu, ketika Ted Chuan berada dalam situasi sulit, Zaiden Zhou tidak pernah punya solusi. Tetapi sekarang ia sudah berubah. Ia bisa membantu Ted Chuan menghadapi situasi sulitnya dengan mudah. Ia tidak mau teman baiknya itu terus dipandang sebelah mata dan bahkan ditipu seperti dulu-dulu. Tetapi ia dikenalkan oleh teman sekotaku. Mana mungkin ia bisa menipuku? Tepat ketika Ted Chuan sedang kebingungan, ponselnya tiba-tiba berdering. Halo. Ted Chuan mengangkat telepon itu. Raut wajahnya semakin tidak enak. Ada apa? Tanya Zaiden Zhou cemas. Ia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Ini telepon dari teman sekotaku yang barusan aku sebut. Ia bilang orang di belakang kedua wanita ini sungguh kuat. Orang itu mau mengambil alih seluruh isi rekeningku dan menuntutku membayar kompensasi sebesar 20 juta. Artikel 30 of 803. Bab 30 Uang Rampasan. Dasar kebanyakan akting kamu. Kalau memang punya banyak uang jangan cuma bayar 20 juta, bayar sekalian 100 juta dong, ujar Tony dengan senyuman merendahkan. Zaiden Zhou menyanggupi, baik, aku telepon orangku sebentar. Telepon itu segera diangkat dan Zaiden Zhou mulai bicara, Kakak Ye, ini aku, Zaiden Zhou. Kamu tolong bawa uang tunai 100 juta ke Imperial Hotel sekarang juga. Aku membutuhkannya. Bro, aku peringatkan kamu, jangan coba main-main denganku. Melihat Zaiden Zhou menelepon seseorang, Tony langsung memberi peringatan padanya. Tetapi ia lihat sendiri Zaiden Zhou tidak bicara yang macam-macam. Pria itu hanya meminta orang membawakan uang, jadi ia tidak perlu mengkhawatirkan apa-apa. Bro, kamu sudah mengganggu adik perempuanku, jadi kamu harus bayar kompensasi 20 juta. Ini sudah tawaran yang paling bagus, karena waktu itu ada pula orang yang mengganggunya dan kupatahkan kakinya. Entah sekarang sudah sembuh atau belum, ujar Tony melanjutkan ancamannya. Mendengar hal ini, Zaiden Zhou langsung paham Tony sudah biasa melakukan kejahatan. Tuan Zaiden Zhou, apa tidak sebaiknya kita lapor polisi? Ujar Ted Chuan berusaha melindungi dirinya sendiri dan Zaiden Zhou. Ia saat ini tidak terpikir solusi lain selain lapor polisi. Orang di hadapannya ada sekitar 10 orang. Kalau ia melawan mereka sendirian, ia sebenarnya bisa-bisa saja menang. Tetapi sekarang di sebelahnya ada Zaiden Zhou juga. Ia tidak ingin Zaiden Zhou terluka karena dirinya. Lapor polisi. Bro, ternyata kamu pengecut ya. Ya silahkan saja coba lapor kalau berani. Mendengar ajakan Ted Chuan pada Zaiden Zhou, Tony langsung tertawa sambil menunjuk-nunjuk mereka. Memang kenapa? Kamu juga tidak mengizinkanku lapor polisi. Ted Chuan terpancing emosi dan langsung mengeluarkan ponselnya untuk bersiap menelepon polisi. Prang. Berani-beraninya kamu. Sebelum Ted Chuan menelepon polisi, Tony langsung menonjok ponsel pria itu sampai jatuh. Teman-teman, ayo tunjukkan pada orang ini siapa yang harus dihormati di sini. Mendengar perintah ini, pria-pria berandal itu langsung bergerak maju. Ruang istirahat yang kecil itu langsung berantakan seperti kapal pecah. Karena harus melindungi keselamatan Zaiden Zhou dan tidak ingin mencari masalah dengan pihak hotel, Ted Chuan tidak begitu banyak memberi perlawanan. Sebenarnya, kalau ia mau, setiap pria bajingan itu bisa ia habisi dengan satu pukulan.
Beberapa saat kemudian Ted Chuan sudah babak belur. Bukan cuma sekujur tubuhnya yang luka-luka, namun juga ada sobekan penuh darah di wajahnya. Bro, sebaliknya kamu tenang sedikit. Ketika uang itu tiba, aku akan melepaskan kalian kok, ujar Tony sambil duduk di atas kursi. Kira-kira setengah jam kemudian, pintu utama istirahat diketuk. CEO Zhou, ini aku. Suara Elfa Ye terdengar dari luar. Respon pertama Zaiden Zhou adalah berjalan ke arah pintu untuk membukakannya. Diam di situ, kamu saja yang buka. Namun Tony melarang Zaiden Zhou mendekati pintu. Ia menyuruh salah satu anak buahnya melakukan itu. Tetapi, setelah pintu dibuka selama beberapa detik, tidak terdengar suara dan tidak terlihat gerakan apa-apa. Hati Tony agak cemas. Ia berbelik badan bersiap mencerca Zaiden Zhou dan Ted Chuan, namun tiba-tiba seseorang mendatanginya. Mata Tony terbelalak, sekujur tubuhnya kaku. Yang di hadapannya memang Elfa Ye. Karena berangkat langsung dari kantor Outstanding Corp, Elfa Ye masih mengenakan pakaian kantor. Ia terlihat sangat cantik dan mempesona. Tony dan anak-anak buahnya tidak lebih dari sekelompok berandal. Mereka belum pernah melihat orang seperti ini. Mereka terperangah melihat Elfa Ye. CEO Zhou, ini. Elfa Ye langsung menyadari ada sesuatu yang tidak beres di ruangan itu. Ia mengernyitkan alis dan berjalan hati-hati ke arah Zaiden Zhou. Uangnya sudah dibawa. Tanya Zaiden Zhou datar dan tanpa penjelasan apapun. Bawa. Karena takut Anda ada urusan mendadak, jadi aku bawa lebih. Ini aku bawa 600 juta. Elfa Ye menyerahkan sebuah koper tangan hitam pada Zaiden Zhou. Tumpukan tebal uang baru yang masih mengkilap langsung terlihat ketika koper tangan itu dibuka. Kalau tadi wanita secantik Elfa Ye membuat mereka heboh sendiri, kini tumpukan uang sebanyak 600 juta membuat kehebohan mereka semakin menjadi-jadi. Haha, bro, aku sungguh tidak menyangka kamu punya uang sebanyak ini. Kalau begitu 600 juta ini semuanya aku terima ya, haha, ujar Tony sambil terus menatap Elfa Ye dan tumpukan uang itu secara bergantian. Tadi kamu bilang bukannya 20 juta. Ini 600 juta loh, bukan 20 juta. Seru Ted Chuan sambil menghalangi Tony yang bersiap mengambil koper tangan itu. Apa? Kalau ada segini ya ambil segini. Barusan aku memang bilang 20 juta saja karena tidak menyangka kalian punya uang sebanyak ini. Kalau kalian bawa 600 juta ya semuanya aku maulah, ujar Tony dengan sangat bahagia. Bagi orang biasa, 600 juta sudah sangat banyak. Dan bagi Tony dan para anak buahnya, 600 juta itu sudah sangat cukup untuk dihamburkan beberapa bulan. Ketika para anak buahnya mengambil koper uang itu, Tony anehnya tidak ikut bergerak. Ia malah menatap Elfa Ye dengan penuh nafsu. Bro, urusan ini belum selesai. Kalau wanita ini tidak mau menemaniku tidur semalam, aku tetap tidak akan melepaskan kalian. Tony menerima koper uang serahan anak-anak buahnya. Ia langsung mengutarakan keinginan terakhirnya tanpa berbasa-basi lagi dengan Zaiden Zhou dan Ted Chuan. Kamu. Ted Chuan langsung emosi dan siap menonjok Tony. Sebentar, Ted Chuan, ini aku saja yang urusi. Tetapi Zaiden Zhou menghalangi Ted Chuan. Ia menatap Tony tanpa belas kasihan. Kamu sudah mengatakan sesuatu yang salah. Wanita ini tidak akan bisa kamu bawa pergi, dan uang barusan juga demikian. Aku malah khawatir kalian semua juga tidak bisa pergi. Nada bicara Zaiden Zhou sangat dingin. Haha, teman-teman, dengar kata-katanya barusan. Orang ini mencoba menakut-nakuti kita ya. Uangnya sudah ada di tangan kami, kamu memang bisa menghalangi kami seperti apa?